Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ambil Makarim Bismillah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isolator. Yang pertama ada fungsi isolator. Isolator merupakan perangkat yang berfungsi untuk memisahkan konduktor bertegangan dengan konduktor lain dengan tegangan 0. Dalam tegangan tinggi dikenal bushing yang berfungsi untuk mengisolir badan peralatan dengan konduktor tegangan tinggi. Lalu yang kedua ada konstruksi isolator. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam merancang isolator antara lain adalah setiap lubang pada bahan isolasi harus memiliki sumbu yang sejajar dengan sumbu memanjang atau sumbu tegak isolator. Lubang dibuat pada temperatur penempaan isolator. Yang kedua, tidak memiliki lekukan yang runcing agar pada isolator tidak terjadi medan elektrik yang tinggi. Yang ketiga, permukaan isolator harus licin dan bebas dari partikel-partikel runcing. Lalu untuk menghindari terjadinya keluahan sebagian, maka isolator tidak boleh mengandung rongga udara. Lalu yang selanjutnya jenis isolator hantaran udara. Lokasi pemasangan isolator terdiri dari isolator pasangan dalam atau indoor dan isolator pasangan luar atau outdoor. Isolator pasangan luar dibuat bersirip untuk memperpanjang lintasan arus bocor dan mencegah terjadinya jembatan air yang terbentuk jika isolator dibasahi air hujan. Yang kedua, fungsi isolator terdiri dari isolator pendukung dan isolator gantung. Isolator pendukung terbagi atas 3, yaitu isolator pin, isolator pos, dan isolator pin pos. Isolator jenis pin digunakan untuk jaringan distribusi hantaran udara tegangan menengah, dipasang pada palang tiang tanpa beban tekuk. Isolator pin dapat juga digunakan untuk tiang yang mengalami beban tekuk. Dalam hal ini isolator dipasang ganda pada palang ganda. Isolator jenis pos digunakan untuk pasangan dalam, antara lain sebagai penyangga rel daya pada panel tegangan menengah. Lalu jenis pin pos digunakan untuk jaringan distribusi hantaran udara tegangan menengah, dipasang pada tiang yang mengalami gaya tekuk. Lalu yang ketiga, bentuk. Isolator gantung terdiri dari 2 jenis, yaitu isolator piring dan isolator batang tonggak. Untuk transmisi tegangan tinggi, isolator piring dirangkai berbentuk rantai dan dilengkapi dengan tanduk bush atau arching horn agar busur api akibat peristiwa lewat denyar tidak merambat melalui permukaan isolator. Isolator piring digunakan juga untuk jaringan hantaran udara tegangan menengah. Pada jaringan tegangan menengah isolator piring digunakan untuk tiang akhir dan tiang sambungan. Lalu bahan dielektrik isolator. Ada 3 jenis bahan dielektrik yang digunakan untuk isolator, yaitu porselen, gelas, dan bahan komposit. Yang pertama ada porselen. Bahan dielektrik untuk porselen umumnya adalah porselen. Isolator porselen adalah porselen. Karena kekuatan dielektriknya tinggi dan tidak dipengaruhi oleh udara di sekitarnya. Kekuatan mekanik porselen bergantung kepada cara pembuatannya. Porselen baik jika bekerja memikul beban tekan, tetapi sifat mekanisnya memburuk jika memikul beban tekuk dan semakin memburuk jika memikul beban tarik. Lalu selanjutnya ada gelas. Isolator gelas lebih murah daripada porselen, sedangkan karakteristik elektrik dan karakteristik mekanisnya tidak jauh beda dengan porselen. Karakteristik elektrik dan mekanik gelas bergantung pada komposisi kimiawi dari gelas, khususnya pada kandungan alkali yang terdapat dalam gelas. Dan yang selanjutnya adalah bahan komposit. Isolator komposit digunakan untuk isolator hantaran udara jenis pos. Material peralatan uji tegangan tinggi dan bushing. Isolator komposit ini dibuat dari bahan kertas yang dikeringkan melalui pemanasan. Isolator kertas yang diproses seperti ini menghasilkan isolator yang kekuatan dielektrik dan kekuatan mekanik yang cukup tinggi. Bagian utama isolator komposit adalah inti berbentuk rod yang terbuat dari bahan komposit.
sarung yang terbuat dari bahan komposit, fitting yang terbuat dari logam, dan bahan antar buka atau interface. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang isolator. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.